Kita berdoa, terpujilah namamu Allah semesta alam, sang pencipta semesta langit dan bumi, atas berkat dan karuniamu, hingga hari ini dan sampai saat ini kami masih dalam penyertaanmu. Ya Bapa kami yang maha kuasa dan maha penyayang, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Terpujilah namamu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita telah membaca renungan kita secara berulang-ulang, yakni dari Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Sehingga pada hari ini kita akan langsung masuk pada ilustrasinya. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, seberapa besar Tuhan itu?" Kemudian ayahnya mengajaknya keluar, lalu menunjukkan pesawat yang lewat di atas mereka. Lalu ayahnya bertanya, "Nak, menurut kamu dari sini seberapa besar pesawat tersebut?" Lalu anak tersebut menjawab, "Kecil ayah, dari sini pesawat tersebut tampak kecil, bahkan nyaris tidak terlihat." Selanjutnya, ayah tersebut membawa anaknya ke bandara, lalu menunjukkan pesawat yang ada di situ. Ayahnya bertanya lagi, "Nak, menurut kamu sekarang seberapa besar pesawat tersebut?" Lalu anaknya menjawab, "Ayah, ternyata jika dari dekat, pesawat yang tadinya kecil ternyata sangat besar." Kemudian ayahnya menjelaskan, "Anakku, itulah jawaban dari pertanyaan yang kau ajukan tadi. Kau akan menganggap Tuhan besar ketika kau dekat dengannya. Kau akan melihat perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Ketika kau dekat dengannya, maka kau akan tahu bahwa Tuhan itu tidak terukur. Sebaliknya, ketika kau jauh darinya, kau akan merasa bahwa Tuhan itu kecil dan bahkan hampir tidak terlihat. Kau akan merasa bahwa tidak ada pekerjaan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Dalam konteks mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, maka poin yang pertama, jarak dalam iman. Ketika kita jauh dari Tuhan, entah karena kesibukan hidup, keraguan, atau dosa, kita cenderung merasa bahwasannya Tuhan itu kecil atau bahkan tidak relevan dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak melihat campur tangannya, berkatnya, atau bimbingannya. Perbuatannya terasa samar dan tidak signifikan, sama seperti pesawat yang nyaris tidak terlihat dari kejauhan. Poin yang kedua adalah mendekat pada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mendekat kepada Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan ketaatan pada ajarannya, kita mulai melihat kebesarannya yang luar biasa. Kita menyadari karyanya yang ajaib dalam hidup kita dan di sekitar kita. Berkatnya, perlindungannya, dan tuntunannya menjadi sangat jelas. Seperti pesawat yang begitu besar dan mengesankan saat kita berada di dekatnya di bandara. Mengasihi Tuhan berarti kita secara aktif mencari kedekatan itu kepadanya. Sehingga
kita dapat menyaksikan dan mengalami seluruh pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Poin ketiga, hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalan Tuhan adalah wujud nyata dari kasih kita kepadanya. Ini melibatkan komitmen untuk memprioritaskannya dalam segala hal, mencari kehendaknya dan taat pada perintahnya. Semakin kita hidup dalam ketaatan dan mencari persekutuan dengannya, semakin kita akan merasakan kehadiran dan kuasanya besar dalam setiap aspek kehidupan kita. Perbuatan-perbuatannya tidak lagi samar, melainkan menjadi bukti nyata kasih dan kesetiaannya kepada hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Allah semesta alam, Sang Pencipta semesta langit dan bumi. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah itu agar menjadi kekuatan baru bagi tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.